Honestly ini pertama kali kita bertemu satu sama lain. Oh ya, thank you sudah di-record Ya, Kak udah. Rosita. Oke, jadi halo teman-teman semua, selamat datang di breakout room kesehatan ya. Kelihatannya dari gambar-gambarnya sangat menunjukkan bahwa ini teman-teman dari kesehatan. Tapi sebelumnya saya mau kenalin diri dulu singkat. Nama saya Yuni, saya dari SISGP. Tapi saya tidak di jurusan kesehatan atau apa related yang field to kesehatan. Di sini saya mau nyampein sedikit aja, makasih sudah join di acara webinar ini dan sudah join di breakout room medical. Tapi walaupun dari SI tahun kemarin belum ada yang dari jurusan medical, kami berharap banget untuk tahun ini bisa ada dari jurusan medical yang bisa join. Tidak hanya melalui SI, tapi melalui dari beasiswa lainnya atau melalui banyak cara lainnya bisa join di kampus Widya yang ada di SI. Tapi saya dengan bangga dan senang hati akan mempersilahkan Kak Rosita dan Kak Ira untuk mempresentasikan dan berbagi pengalaman kakak-kakak yang sudah belajar di field medical tentang bagaimana studi medical di Swedia. Jadi teman-teman yang lainnya bisa kita bisa saksikan sama-sama, kita bisa perhatikan sama-sama, pasti sangat bermanfaat buat kita semua. Ya, yang akan duluan Kak Rosita atau Kak Ira, silahkan share screen. Eh, Kita oke, bareng kita yang ngomong, aku yang share screen. oke. Oke, siap. Silahkan, aku mute ya. Oke, Ya. thank you. Oh, em, Bisa? bisa nggak tuh? Wait, Oh, udah. aku Bismillah. Udah ya? Oke. Ya, udah kelihatan ya kan ya teman-teman semua. Oke, Sudah, jadi Kak. jadi selamat datang semuanya di breakout kesehatan ini. Jadi di sini ada aku, di sini Rosita Kurniawan. Aku dari jurusan Bioentrepreneurship di Karolinska, dan di sini ada temanku satu lagi, Zohaira, di Master of Public Health di Karolinska juga. Jadi hari ini kita bakal share tentang gimana kita dulu daftar di University Admission dan juga seputar jurusan kita masing-masing. Gitu. Oke. Jadi kita nanti akan presentasi dulu dan nanti akan ada sesi tanya jawab ya di akhir. Oke, jadi mungkin ini sekilas tentang jurusanku ya. Jadi aku saat ini ambil Master of Bioentrepreneurship di Karolinska Institute. Programnya itu 2 tahun, dan ini ya tentu tahun pertamaku karena baru datang kan. Eh, Programku ini belajar seputar Managing and Developing Life Science Company. Jadi intinya sih belajar bagaimana kita menyelesaikan masalah atau kita membuat solusi baru kalau misalnya nanti kita kerja di perusahaan life science gitu. Nah ini beberapa course yang bakal dipelajari selama 2 tahun. Ada Industrial Management dan Strategic Management Control, itu belajar seputar financial analysis. Kemudian ada project management, terus ada communication juga, jadi kita belajar gimana pitching di depan investor misalnya gitu. Kemudian ada belajar market analysis, belajar gimana nge-develop produk dan bisnis. Kemudian yang menarik sih menurut aku dari jurusanku itu, di sini kita ada practical placement atau bahasa lainnya internship gitu. Nah ini akan ada 2 kali internship di semester 2 dan semester 3 gitu. Untuk di semester 2 sendiri itu nanti kita akan di-assign sama kampus di perusahaan yang udah di perusahaan tertentu. Kalau untuk practical placement kedua di semester 3 itu nanti kita harus cari sendiri gitu. Jadi kayak kita cari cari kerja sendiri gitu loh, cari internship sendiri gitu. Kemudian yang terakhir ada elective course. Di sini kita bisa pilih satu elective course di semester 2. Nah, ini nggak semua course-nya dipelajarin di Karolinska, jadi ada beberapa yang nanti bakal ada di kampus lain kayak KTH gitu. Jadi kayak contohnya Industrial Management sama Strategic Management Control, itu semuanya dosennya itu dari KTH, dan kita belajarnya juga di kampus KTH gitu.
Elective course juga nggak semuanya ada di Karolinska. Ada beberapa yang misalnya diambil nanti di Stockholm School of Entrepreneurship kayak gitu. Jadi nggak semuanya di KI gitu. Tapi mostly course-course lainnya itu ada di Karolinska gitu. Untuk learning sistemnya sendiri, kebanyakan sih kelasnya itu offline, jadi ketemu langsung di kelas, diskusi bareng teman di kelas. Ada beberapa kelas juga yang Zoom, tapi itu jarang banget. Kemudian menurutku ini sih yang menarik juga ada periode self study. Jadi nanti itu akan di-assign misalnya hari ini kita self study untuk materi ini, nanti sisanya kita akan belajar di kelas di hari tertentu gitu. Kemudian tentunya juga ada group work. Kemudian untuk exam, kalau untuk di programku ini rata-rata written exam, jadi ujian tertulis biasa, jadi kita datang ke kelas terus kita ujian tertulis gitu. Ada juga take home exam, tapi ini aku jarang banget kalau di programku take home exam. Kemudian ada beberapa mata kuliah juga yang nggak ada written exam, tapi nilainya itu dari assignment. Jadi dari tugas yang dikasih terus nanti kita harus harus kumpulin di deadline tanggal tertentu gitu. Dan ada assignment juga yang individual, ada beberapa juga yang grup gitu. Nah, kalau di KI sendiri, terutama di programku itu untuk ujian maupun untuk assignment itu biasanya ada 3 nilai, ada pass, fail, atau pass with distinction gitu. Jadi nilainya itu nggak A, B, C gitu. Nilainya hanya berupa pass, fail, atau pass with distinction. Nah, kalau untuk beberapa mata kuliah yang di KTH, yang tadi diambil di KTH itu mereka pakai nilai ABC gitu. Tapi nanti kan harus di-convert berdasarkan sistemnya KI. Nah, itu nanti tetap akan berupa pass, fail, atau pass with distinction gitu. Oh ya, udah gitu, menurutku yang menarik lagi itu di sini adalah kalau teman-teman misalnya fail, dapat nilai fail, itu nanti akan ada kesempatan untuk re-exam gitu. Setiap mata kuliah kayaknya berbeda-beda, kesempatan untuk re-examnya bisa berapa kali, tapi setauku bisa lebih dari sekali gitu. Jadi kalau misalnya re-exam kemudian fail lagi, terus bisa re-exam lagi gitu. Dan walaupun re-exam, nanti nilainya itu tetap bisa dapat pass with distinction gitu. Jadi nggak ada maksimum nilai. Kemudian kalau untuk programku itu future career-nya bisa kerja di big company, kayak misalnya di pharma atau di medical device atau di biotechnology. Kemudian ada beberapa lulusan juga yang kerjanya di consultant atau di venture capital. Ada juga yang kerjanya di startup kesehatan, kayak gitu. Boleh di next. Oke. Nah, ini pengalamanku dulu waktu daftar di university admission. Jadi dulu kan boleh pilih maksimal 4 jurusan ya teman-teman di university admission. Dulu aku pilih bioentrepreneurship itu di pilihan pertama. Kemudian yang kedua, tiga, dan empat itu semuanya aku pilih yang berhubungan dengan entrepreneurship gitu. Karena memang aku pengen ke arah situ gitu. Tapi aku pilih bioentrepreneurship di yang pertama karena itu paling nyambung dengan yang aku pengen gitu. Maksudnya aku pengen belajar bisnis dan manajemen, tapi tetap bidangnya itu di kesehatan gitu. Dan menurut aku bioentrepreneurship itu paling cocok dengan yang aku pengen ke depannya. Kemudian yang kedua, cocok juga dengan pengalaman kerjaku, karena aku dulu kerja di perusahaan farmasi, tapi di bidangnya business development gitu. Kemudian kalau untuk persyaratan daftar ke Buy Entrepreneurship, itu kalau untuk persyaratan umum tentunya teman-teman tadi udah dijelasin ya waktu di sesi yang pertama itu ada CV, ada ijazah, transkrip IELTS, pasport dan motivation letter gitu. Tapi kalau untuk di Buy Entrepreneurship itu syarat pertama itu S1-nya itu harus background science. Jadi science di sini tuh bisa dokter atau farmasi atau dokter gigi atau biotechnology atau biomedicine gitu. Jadi semua yang berhubungan dengan life science gitu. Kemudian untuk IELTS itu minimal 6,5. Kemudian kalau di Karolinska, seingatku semua programnya ada punya CV format khusus yang nanti bisa di-download di website. Jadi di situ di CV format khusus itu semua data kita tuh diisi di situ gitu. Jadi background S1, kemudian pengalaman kerja, pengalaman research dan semuanya. Dan setiap program di Karolinska itu punya format CV yang berbeda-beda gitu. Nah, kemudian untuk
di programku sendiri itu akan ada poin plus kalau misalnya kita punya pengalaman kerja, punya kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan bioentrepreneurship dan punya research gitu di luar pekerjaan gitu. Dan ini kita harus buktiin dengan surat pernyataan. Jadi misalnya kalau aku dulu pernah kerja di bidang business development nih di perusahaan farmasi, nah aku harus minta surat pernyataan nih dari supervisor aku atau dari manajer aku bahwa aku benar pernah kerja di perusahaan itu gitu. Jadi bukan recommendation letter teman-teman, tapi lebih ke hanya surat pernyataan yang menyatakan bahwa aku pernah kerja di situ gitu. Kemudian juga di sini ada ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler yang di sini itu mereka menekankan ke arah entrepreneurship dan juga ke arah leadership gitu. Jadi kalau misalnya dulu teman-teman pernah jadi ketua BEM misalnya gitu, atau misalnya pernah punya bisnis sendiri, atau misalnya punya channel YouTube, itu juga semuanya bisa dimasukin ke dalam CV gitu, ke dalam CV format khusus yang udah disiapin sama Karolinska gitu. Nah, nanti di situ kita harus ngasih bukti sertifikat. Kalau misalnya pernah ikut BEM, berarti harus punya sertifikat keikutsertaan dulu jadi kepengurusan BEM misalnya gitu. Kalau misalnya punya channel YouTube, nanti katanya bisa di screenshot channel YouTube-nya, kemudian bisa dimasukin nanti gitu. Jadi dokumen-dokumen pendukung itu nanti akan disatukan jadi satu PDF dan diupload terpisah dari CV-nya gitu. Kemudian di sini juga ada research. Jadi kalau teman-teman punya research di luar studi, jadi di luar studi S1 ya teman-teman, itu juga bisa dimasukin gitu. Nah, untuk yang pengalaman kerja, kemudian ekstrakurikuler dan juga research itu sebetulnya optional, jadi nggak harus punya. Tapi kalau punya itu bisa jadi poin plus gitu. Karena nanti penilaian dari program ini sendiri itu akan berdasarkan poin. Jadi kalau misalnya punya pengalaman kerja berhubungan banget sama by entrepreneurship, nanti poinnya 20 misalnya gitu. Kalau misalnya punya pengalaman kerja tapi kurang berhubungan, nanti poinnya misalnya 10 kayak gitu. Nah, itu nanti kriteria penilaiannya itu bisa dilihat di halaman terakhir dari CV yang udah disediakan gitu, teman-teman. Nah, kalau tips dari aku sih, teman-teman sebaiknya research dulu tentang jurusannya yang baik-baik, karena kan ini yang akan teman-teman jalanin selama setahun atau 2 tahun selama di sini gitu kan teman-teman. Jadi harus research benar-benar apakah ini benar-benar jurusan yang cocok gitu sama kita gitu. Apakah benar-benar jurusan yang pengen kita cari gitu. Kemudian untuk essay atau motivation letter itu sebaiknya juga direview berkali-kali dan sebaiknya direview sama orang lain gitu. Kalau dulu pengalamanku, aku itu dulu nyari alumni dari Swedia yang udah lulus, kemudian aku minta tolong gitu dari alumni tersebut untuk review essay aku gitu. Aku nggak kenal sama sekali sama kakaknya, dulu aku kenalan di Instagram, terus aku minta tolong gitu, aku jelasin bahwa aku lagi daftar dan segala macam, terus aku minta tolong bersediakah kakaknya gitu untuk review. Dan untungnya waktu itu kakaknya baik banget dan mau bantuin aku untuk review essay gitu. Itu salah satu trik aja sih teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti punya teman yang dikenal atau misalnya punya orang lain yang kira-kira mampu untuk bisa baca esai kita, itu juga boleh banget gitu. Kemudian yang ketiga itu tips dari aku harus persiapin cukup waktu karena kan ini kita perlu untuk ujian IELTS, perlu juga untuk minta surat-surat dari tempat kerja atau dari ekstrakurikuler ataupun dari supervisor research kita dulu gitu. Jadi harus punya cukup waktu untuk nyidain semua jurusan itu, semua keperluan surat-surat itu gitu. Nah, sekian dari aku. Nanti mungkin selanjutnya bisa lanjutin sama Ira ya. Mbak Yuni ini kan udah 20 menit ya, apakah aku harus tetap presentasi atau gimana nih? Aku udah bikin sih beberapa slide, tapi aku nggak yakin waktunya akan cukup. Boleh, boleh Kak Ira, nggak apa-apa, silahkan aja. Oke. Jadi halo semuanya, saya Ira dari Karolinska juga. Mungkin Rosita udah jelasin dengan sangat komprehensif ya, jadi aku nggak yakin apa aku harus presentasi lagi atau enggak. However, mungkin ada beberapa yang bisa aku sampaikan, terutama tentang program aku yaitu MPH. Mungkin di sini ada yang mau daftar MPH juga, either di Karolinska atau di MPH di tempat lain. Aku beberapa kali juga ngobrol-ngobrol sama anak-anak MPH di
univ lain kayak di MPHC Global Health di Uppsala dan lain-lain gitu. Jadi intinya kalau misalnya program aku sendiri itu dia mainly ini kemana ini? Jadi dia mainly mempelajari gimana caranya kita jadi practitioner gitu. Apa yang kita pelajarinya juga sebenarnya basic public health yang paling penting. Yang pertama pasti ada EPID. Mau baik dia spesialisasi health promotion maupun dia spesialisasi epidemiologi, kita dua-duanya belajar EPID. Dan yang kedua ada biostat. Biostat juga kelihatannya kayak nggak penting, padahal sebenarnya dia perlu banget untuk kita bisa jadi public health practitioner gitu. Dan tentu kalau di program aku, dia mempelajari tentang metode bagaimana caranya membuat sebuah intervensi health promotion dan health disease prevention gitu. Dan juga gimana caranya untuk bisa ngerjain evaluasi dari intervensi-intervensi yang udah kita bikin. Ini meme yang aku ambil dari salah satu lecture dosen aku yang keren banget tentang sample size gitu. Jadi kita belajarnya juga nggak serius-serius banget. Kadang-kadang di lecture-nya juga ada meme-meme yang muncul kayak gini gitu. Tapi basically yang kalian bayangkan terhadap MPH itu semuanya ada di Karolinska menurut aku. Tapi kalau misalnya aku bandingin dengan MPH di tempat lain, mungkin MPH di tempat lain itu kalian kan bisa milih mata kuliah ya, jadi kayak kalian building your own course gitu. Tapi kalau misalnya di Karolinska itu kayak di apa ya, kalau kalian kuliah kedokteran mungkin kayak gitulah kira-kira. Jadi dia udah bikin list course-nya apa aja, terus kalian sama si kelas itu dari satu course ke course lainnya lanjut gitu. Jadi nggak bisa milih mata kuliah sendiri gitu. Itu ada bagusnya juga, ada enggaknya juga. Bagusnya karena apa sih namanya, untuk building networks dengan orang-orang ini bisa lebih intens. Tapi mungkin kurangnya adalah kalau misalnya kalian pengen satu mata kuliah yang lain yang di luar mata kuliah yang udah dibikin sama program, itu kalian harus ngambil freestanding course lagi jadi masuk university admission lagi gitu. Lalu sebenarnya gimana sih programnya? Sama kayak Rosita, nggak perlu dijelasin lagi. Kita ada lecture tentu, dan yang aku paling suka di sini adalah group discussion. Group discussionnya itu jadi kalau di program aku lecture paginya, group discussion siangnya. Menurut aku itu oke banget karena dia bikin bantu kita untuk konsolidasi knowledge yang udah dipelajari di lecture dan didiskusikan dengan teman-teman kayak gitu kira-kira. Terus self study-nya juga banyak banget. Jadi kayak biasanya kalau misalnya course-course aku yang ke belakang itu 4 hari kita berangkat ke kampus atau online class, dan 1 hari itu full self study. Jadi sebenarnya kelasnya cuman 4 days week aja gitu. Dan self study itu kalian bisa gunain buat apa aja, buat revising, buat readings untuk berikutnya kayak gitu-gitu. Dan yang salah satu yang mungkin perlu digarisbawahi juga kalau di Karolinska itu dia satu course itu jalan sendiri doang. Jadi contohnya course epidemiologi aku pada 5 minggu ini cuman ada course epidemiologi aja, nggak ada course yang lain yang berjalan bersamaan kayak gitu. Dan ujiannya juga cuman ada di akhir dari masing-masing course. Jadi course epidemiologi beres terus ujian. Dilanjut course biostatistik beres ujian. Jadi kita nggak punya midterm exam, nggak punya apa sih namanya term exam, nggak. Jadi cuma ada course per course examnya. Jadi per 5 minggu ujian, 5 minggu ujian gitu kira-kira. Lalu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk lulusan MPH? Tentu teman-teman udah tahu, pasti jadi public health practitioners, bisa juga jadi konsultan. Kalau misalnya teman-teman ngerasa cocok untuk kerja di private, bisa jadi konsultan atau bisa jadi researcher, kerja jadi di NGO, dan juga bisa juga kerja di government agency kalau misalnya teman-teman PNS balik lagi gitu. Nah, yang satu lagi yang paling sering dan sangat bahkan ditulis di program silabus Karolinska, kalau misalnya program MPH ini merupakan basic yang bagus kalau misalnya teman-teman mau ngambil PhD kayak gitu. Jadi menurut aku ini robust banget kalau teman-teman mau ngambil PhD. Ini juga meme-nya saya dapat dari Twitter. Lalu
sebenarnya yang paling penting mungkin yang ditanyakan dari tadi, apa aja yang dipersiapkan untuk applying untuk program MPH ini. Kebetulan kalau Rosita kemarin kan daftar 4 program ya. Kalau aku daftarnya cuman MPH Karolinska aja kan aku nggak pengen yang lain. Tapi mungkin yang bisa jadi lesson learn dari yang aku pelajari adalah aku ini daftar untuk yang kedua kalinya. Jadi aku tahun 2021 juga daftar ke Karolinska, terus keterima tapi nggak ada beasiswanya, terus daftar lagi tahun berikutnya gitu, yaitu tahun ini. Nanti setelah ini mungkin kalau misalnya ada yang mengalami hal yang sama gitu, jadi daftar untuk yang kedua kalinya, tahun kedua, nanti mungkin kita bisa bahas bareng-bareng mengenai dokumen apa aja yang emang harus dikirim lagi dan dokumen apa aja yang udah nggak perlu dikirim lagi. Dan apa yang aku pelajari sebelum apply ke sini, ke program ini, jadi sebenarnya ada satu hal yang cukup menarik di sistem edukasi Karolinska, edukasi Swedia sebenarnya. Jadi kalian bisa lihat di sebuah website, aku lupa namanya, berapa orang yang daftar si program X dan berapa orang yang keterima, berapa orang yang masuk ke waiting list. Pada saat itu tuh aku kemarin lihat kayak mungkin MPH Karolinska itu salah satu yang paling banyak daftarnya dan yang diterimanya kayak cuma 24 gitu kalau nggak salah. Dan kalian bisa lihat itu untuk menimbang-nimbang mana yang akan dipilih, yang akan kalian pilih jadi pilihan 1, 2, dan 3 selain kesukaan kalian. Tentu yang paling kalian suka harus ditaruh di pertama, tapi mungkin kedua, ketiga, keempat bisa dipertimbangkan berapa banyak orang yang daftar dan berapa banyak orang yang akan diterima. Kayak gitu. Terus yang pertama, yang penting banget adalah hatamin universityadmission.si. Pastiin bahwa nggak ada yang kelewat. Sebenarnya nggak begitu sulit ya, cuman masukin diploma, masukin transkrip dan lain-lain. Tapi kadang-kadang ada kayak niche things yang mungkin akan kelewat gitu. Tapi semoga enggak, karena ini cukup straightforward sih. Si University Admission ini nggak ada kayak kalian harus ngeklik baru tahu, ini enggak. Jadi dibaca aja semuanya dan di situ juga jelas banget. Dan pastikan kalau misalnya kalian daftar ke universitas, pastiin lihat program webpage-nya. Jadi kata temen aku yang daftar ke universitas Uppsala gitu, Uppsala tuh ternyata dia butuh 3 SI untuk daftar ke universitasnya beserta dengan apapun yang diminta oleh University Admission. Kalau KI kita cuma diminta untuk masukin CV formnya KI, bukan CV yang kalian buat sendiri dan tidak sesuai dengan format, tapi CV yang KI dan harus diisi di situ, dan semua certifying documents-nya gitu. Jadi ini perlu dibaca banget apa aja yang kira-kira perlu dimasukin dan bagaimana formatnya, itu penting banget. Dan jangan lupa untuk ambil IELTS secepatnya, terutama untuk program-program yang mungkin butuh IELTS yang tinggi gitu. Kalau di Karolinska kayaknya semuanya 6,5 ya nggak sih Rosita? Terus berikutnya adalah kan ini kita punya waktu sebulan lagi ya kira-kira untuk beresin semua certifying documents. Jadi mulai dari sekarang mulai datanglah ke kerjaan-kerjaan lama untuk minta certifying documents untuk melengkapi si CV formnya KI itu. Dan berikutnya adalah jangan lupa kalau misalnya punya abstrak, poster, paper itu dikumpulin dari sekarang dan jangan lupa dimasukin ke apa sih namanya, si bagian researchnya di CV formnya KI atau CV form universitas manapun yang kalian minta, karena itu masuk ke poin penilaian. Walaupun sebenarnya kalau di KI dia bilang kayak kalau misalnya kamu bukan first or second author di jurnal berakreditasi Scopus nggak akan dianggap gitu kan. Tapi sebenarnya enggak kok. Waktu kemarin aku kayak masukin abstrak poster dan paper yang enggak Scopus juga kayak Sinta doang gitu juga, mereka kayaknya menganggap itu sebagai kayak research experience gitu. Jadi apapun yang menurut kalian sebagai research experience masukin aja. Terus dan yang terakhir adalah sama kayak Rosita, minta orang untuk review esai kalian. Dan yang paling bagus adalah minta
dua tipe sih. Aku nggak tahu ya kalau misalnya di KI mungkin kalian minta orang yang emang mau MPH, yang udah kuliah di MPH gitu contohnya. Ada satu lagi orang yang kuliah di bioentrepreneurship. Jadi kita nggak tahu kan sebenarnya si admission officer yang akan meriksanya itu apakah dia orang MPH atau dia orang medicine secara umum. Maksudnya kenapa harus satu di luar bidang studi kalian, supaya kalaupun misalnya lay people yang baca itu jargon-jargonnya nggak memusingkan kayak gitu sih kira-kira. Em, Apalagi ya. Terus kayaknya kalau yang lain-lain udah Rosita jelasin semuanya. Dari ujian juga sama. Tapi kalau ujian di MPH itu kebanyakan ujiannya nggak ada yang take home. Semuanya berangkat ke kampus, menulis, menghitung dan lain-lain. Terus apa lagi ya? Kayaknya nggak ada sih. Mendingan kita ngobrol aja gimana. Itu kira-kira. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini nggak tahu siapa. Ini bukan kita ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ira dan Kak Rosita. Oke, dari teman-teman semua yang udah join di breakout room medical, ada pertanyaan. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan kakak-kakak di chat. Wah, ini panjang. Bener nggak sih ini? Ya, benar. To everyone. Sebentar, saya cek dulu. Hmm. Hmm. Ini ternyata nyampur ya chatnya. Sebentar, ini ada sih yang dia langsung. Ini dari Kak Enrika. Kak Enrika di sini nggak ya? Ini ada yang ini Kak, yang di atasnya Iya, lagi kalau aku di Kak sini. Afifa. Oh ya, oke. Ada di atasnya lagi. Ini dari Kak Afifah. Kak Iya, Afifah ya, Kak Ira ya? Bener ya? mm-mm. Oke, ini dari pertanyaan dari Kak Afifah. Halo Kak, saya Afifah. Saya bantu baca ya, Kak Ira dan Kak Rosita. Izin tanya, karena kita bisa pilih sampai dengan 4 program, apakah disarankan untuk semua beda univ untuk meningkatkan kesempatan diterima di Swedia? Atau kesempatannya sama jika misal pilih 2 jurusan, misal pilihan 1 dan 2 di Karolinska Institute dengan jurusan 1 Master of Public Health jurusan Health Promotion, 2 Master of Public Health jurusan Epidemiology. Jika kita pilih dua program, pertanyaan kedua, jika kita pilih dua program dalam satu univ, di mana kedua program tersebut ada syarat CV yang include motivation letter, apakah diperbolehkan jika motivation letter menyesuaikan masing-masing jurusan? Misal saya apply 1 health promotion dan 2 epidemiology, di mana sama-sama public health, tapi concern 2 jurusan tersebut berbeda. Yang mana jika dibandingkan kedua motivation letter, ada kemungkinan motivasi yang berbeda. Apakah ini akan mempengaruhi result penerimaan? Terima kasih pertanyaannya dari Kak Afifah, Kak Rosita, Kak Ira, silahkan. Kayaknya ini lebih ke Rosita ya, karena Rosita pilih beberapa ini ya, beberapa jurusan. Oh, Jadi nanti aku yang kedua, ketiga tuh kayak public health semua soalnya. oke. Eh, Pertanyaan. kalau pertanyaannya tadi kan, apakah kesempatannya sama jika pilih 2 jurusan gitu ya? Em, aku kurang tahu juga sih ya. Maksudnya, apakah maksudnya di dalam university admissionnya sendiri, eh maksudnya kalau kita pilih 2 sama kita pilih 1, terus kemudian apakah chance-nya lebih gede gitu kan ya? Tapi yang jelas sih, mereka mempertimbangkan sekali urutan prioritas di university admission sih. Jadi kalau misalnya kita taruh, misalnya kayak tadi public health di urutan pertama, jadi pasti mereka akan consider itu lebih besar gitu dibandingkan yang pilihan kedua gitu. Nanti pasti mereka kan punya pertimbangan dengan orang lain yang daftar, dengan jumlah kursi yang ada gitu. Jadi menurutku lebih ke prioritas di prioritas yang kita taruh gitu 1, 2, 3, 4-nya gitu sih. Mungkin Ira ada tambahan nggak ya? Em, Mungkin kalau yang aku pernah baca di University Admission,
Jadi dia tuh kalau contohnya Rosita pilih yang pertama bioentrepreneurship, yang kedua pilih public health. Terus aku yang pilihan pertamanya pilih public health. Rosita nauzubillah nggak nauzubillah sih, emang udah nggak mungkin ya, nggak keterima ke bioentrepreneurship. Terus Rosita poinnya tuh dia jadi kan jadi jatuhnya ke pilihan kedua kan, yang public health. Sementara poin Rosita sama poin aku sama nih. Dua-duanya daftar public health, tapi aku public healthnya pilihan satu. Jadi aku pasti akan keterima Ya. Rosita yang di itu. Tapi Mm. harus kita kan keterima bioentrepreneurship. Iya, betul betul. Iya betul. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Jadi lebih ke nanti pada akhirnya poin gitu ya, poin di terakhir tuh berapa gitu. Nanti akan disesuaikan dengan nanti kita prioritas ke berapa gitu. Kita naruh di prioritas ke berapa gitu. Tapi kalau misalnya daftar 2 atau daftar 4 terus kemudian pengaruh atau enggak, kayaknya itu harusnya enggak ya. Lebih ke prioritas tadi, urutan tadi itu 1, 2, 3, 4-nya itu gitu. Oke. Untuk pertanyaan kedua kakak, eh untuk CV, untuk jika kita pilih dua program dalam satu univ, di mana kedua program tersebut ada dua CV yang include di motivation letter, apakah diperbolehkan jika motivation letter menyesuaikan masing-masing jurusan? Eh, Kalau menurutku justru ada baiknya beda justru ya. Maksudnya walaupun misalnya aku daftar public health sama bioentrepreneurship gitu. Baiknya sih motivation letternya beda sih karena kan maksudnya beda jurusan gitu ya. Jadi menyesuaikan juga gitu. Dan kalau di KI sendiri kan juga masing-masing punya CV form sendiri gitu. Jadi formatnya beda-beda tiap jurusan gitu. Jadi pasti nantinya akan menyesuaikan gitu untuk setiap program gitu. Ya, dari Kak Ira, ada tambahan? Nggak setuju sama Rosita. Udah. Thank you, Kak. Selanjutnya ada dari Kak Enrika. Halo Kak Rosita dan Kak Ira, makasih infonya. Mau tanya Kak, pekerjaan saya sebagai researcher ini bisa masukin sertifikat sebagai work experience atau research experience ya? Atau bisa dua-duanya? Mungkin dijawab dulu pertanyaan pertama, biar satu-satu. Silakan Kak. Rosita izin takis ya aku. Mm. Halo Mbak Entrika, ini aku dulu juga kerja sebagai researcher. Terus yang aku masukin em, adalah aku minta bos aku bikin sertifikat kerja di mana dia ngejelasin posisi aku sebagai research assistant eh, di research center ini dengan project A B C D E gitu. Jadi itu satu satu sertifikat udah ngejelasin tentang work experience kita sebagai researcher dan juga semua project-project research kita yang bisa dimasukin ke CV yang research, yang bagian researchnya. Jadi bikin aja satu, tapi satunya itu ngejelasin tentang posisi kamu dan semua project-project yang kamu kerjain gitu sih. Kalau aku. Oke, kalau dari Kak Rosita, ada tambahan untuk pertanyaan yang pertama? Kalau di aku mungkin ini bisa dimasukin di dua-duanya ya kalau di entrepreneurship karena kan tadi researchernya itu sebagai pekerjaan juga kan jadi itu bisa sebagai work experience tapi di bagian um, research experience itu juga bisa dimasukin karena kalau dari entrepreneurship itu minta surat pernyataan dari supervisor research-nya bahwa kita ikut dalam research tersebut. Kemudian juga mereka minta publikasi jurnal gitu. Jadi menurutku bisa dua-duanya sih gitu. Oke, terima kasih Kak Rosita. Lalu pertanyaan kedua masih dari Kak Enrika. Untuk jurusan Public Health di Sweden, paling bagus di univ apa saja, Kak? Dan untuk apply di admission harus diurutkan sesuai passing grade unitnya ya. Terima kasih. Itu mungkin lebih cocok Ira kali ya. Kalau Em, Aduh, kalau mau ngomong kayak gini kayak nyebelin banget ya aku. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat, kalau misalnya ngomong bagus-bagusan sih itu kan sebenarnya personal ya. Sebenarnya universitas paling bagus atau jurusan paling bagus adalah jurusan yang menurut kita paling sesuai dengan misi kita ke depan gitu menurut aku pribadi. Tapi kalau misalnya kita ngomongin QS World Ranking, Karolinska tuh dia kayak kalau nggak salah kalau di QS dia di bidang public health ke-6 gitu cuma di bawah Harvard sama John Hopkins dan LSATM. Jadi kalau di Swedia dia paling bagus sih. Kalau mau sombong ya
Tapi menurut aku lagi-lagi bukan urusan yang paling bagus. Kan itu ranking kayak gitu kan dia cuman kayak ngeliatin kayak oh ternyata si universitas ini ngeluarin jurnal berapa, dia alumninya kerja ini apa segala macam kayak gitu kan. Sebenarnya yang paling bagus adalah yang paling cocok buat kamu gitu. Dan untuk yang passing grade sebenarnya kayaknya nggak ada passing grade ya di kita, ada nggak sih passing grade? Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya nggak ada ya. Oh. Nggak ada Jadi sih. tergantung preferensi lagi. Jadi kayak em, paling suka yang mana gitu sih kalau Nah, untuk aku. Rosita, apakah ada yang ditambahkan? Kalau passing grade itu aku nggak tahu ya, kayaknya nggak ada sih ya. Tapi mungkin kalau di KI lebih ke ini sih, di CV form itu kan nanti bakalan ada berapa poin gitu loh yang didapat dari setiap misalnya work experience, nyambung atau enggak sama jurusannya, terus kemudian research experience gitu. Jadi semakin nyambung sama programnya mungkin poinnya makin gede gitu. Jadi mungkin lebih ke ngumpulin poin itu, cuman kayak poin minimumnya emang nggak dikasih tahu sih, nggak ada passing grade-nya gitu. Mungkin itu yang nanti akan dibandingin poin-poin yang kita dapat sama semua yang daftar di program itu gitu kan. Hmm. Oke, terima kasih. Mau nambahin sedikit? Oh, Kak Ira ada yang mau tambahan lagi? Enggak. Nggak, oke. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari semoga menjawab ya Kak Enrika dan Kak Afifa. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Henry. Permisi Kak, karena Swedia sangat membutuhkan sustainability, bagaimana mengaitkan sustainability dan jurusan public health dalam essay? Terima kasih Kak. Silahkan Kak Rosita atau Kak Ira. Nanya public health lagi berarti kalau aku pribadi sebenarnya even though Swedia sangat mengutamakan sustainability, tapi menurut aku untuk esai kembali lagi ke diri masing-masing gitu sih sebenarnya. Kayak contohnya aku dulu kerja di TB gitu. Kayak bagaimana cara mengaitkan TB dengan sustainability sementara itu bukan something that I care about dan itu bukan something yang apa sih namanya selama ini aku kerjain gitu. Jadi kalau menurut aku nggak perlu memaksakan untuk mengaitkan antara esai kamu atau topik yang kamu bawa dengan sustainability, terutama karena public health sebenarnya nggak, kalau misalnya di CV form aku yang aku tahu kita nggak punya poin khusus untuk sustainability di esai public health di Karolinska kayak gitu sih. Jadi menurut aku kayak show them what you care about dan what makes you choose that course aja sih, nggak perlu sustainability. Kalau aku kemarin sih kayak gitu. Mungkin Rosita ada yang tambahin. Aku juga kemarin nggak, maksudnya kalau untuk yang KI ya, esainya KI aku nggak terlalu, kayaknya nggak menyangkutkan sama sustainability sih. Tapi kalau misalkan memang memang mau gitu, sustainability itu kan ada banyak ya. Maksudnya kalau kita lihat di websitenya SDG, itu kan ada banyak tuh dari nomor 1 sampai nomor berapa ya, aku lupa. Nambah. 16 ya. Dan itu kan kalau health masuk di nomor 3 kalau nggak salah. Jadi menurutku mungkin bisa dikaitkan dengan SDG nomor 3 gitu, yang mana itu nyambung sama health gitu. Gitu sih teman-teman. Iya Kak, aku mungkin mau tambahin soal sustainability. Kalau di SI ya kakak-kakak semua di di esainya SI dia benar nyantumin sih kayak how your major itu will relate to sustainability, how it contributes. Um, tapi benar sama yang di kampus nggak perlu gitu. Jadi it depends mau bikin yang mana gitu, sesuai dengan syarat-syaratnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kesehatan, I don't know tentang apa tadi public health mungkin tentang salah satu dari 17 SDGs goal itu ada satu yang health and well-being mungkin ya gimana itu kayak soal I don't know I don't know much about medical but bagaimana sustainable itu bisa kita lakukan in terms of well-being and health of society atau something like that mungkin bisa kayak gitu kali ya. Tapi benar, eh, kalau beasiswa SI perlu dihubungin sama sustainable, tapi kalau kampus kebetulan nggak ada gitu. Jadi tergantung karakter apa sih permintaan dia aja gitu. Oke, thank you Kak Ira sama Kak Rosita. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Henry. Henry bukan, dari Kak siapa nih? Kak Juliani. Ya? Malam Kak mau tanya, kalau misal kita lulusan profesi dokter, apa langsung daftar ke S3 atau tetap S2 dulu ya? Silakan Kak. Mau aku jawab nggak Rosta?
Ya, boleh. Ira aja. Em, aku kebetulan backgroundnya juga dokter. Terus kalau misalnya di Swedia aku nggak yakin ada program yang namanya MD to PhD. Jadi kalau misalnya yang aku tahu, kalau misalnya kita lulusan dokter, kita bisa langsung PhD dengan pakai program yang namanya MD to PhD itu. Tapi sementara di Swedia itu hampir semua PhD yang public health atau nggak tahu juga yang kamu juga mungkin ya itu tuh job opportunity instead of kayak course based program yang kayak daftar ke university admission gitu. Jadi untuk apakah bisa langsung daftar ke PhD itu tergantung requirement masing-masing job positionnya. Tapi tentu itu tergantung masing-masing lagi. Apakah butuhnya langsung ke PhD atau ke master. Tapi yang aku tahu kita nggak punya apa sih namanya si fast track MD to PhD ini kalau di Swedia. Yang aku tahu sejauh ini. Oke, terima kasih Kak Ira, Kak Rosita. Ini waktunya nggak banyak, tapi mari kita coba untuk bisa nge-cover semua pertanyaan, karena pertanyaan nggak lagi sisa. Mungkin let's try our best, semoga bisa dijawab satu-satu. eh Selanjutnya, semoga menjawab ya Kak Henry dan Kak Endika yang tadi. Sorry, dan Kak Juliani. Lalu ada pertanyaan dari Kak Rahma. Halo Kak, terima kasih atas paparannya. Izin bertanya untuk pengalaman kerja yang diisi di CV. Apakah baiknya ada buktinya, misal suket suket kerja, surat keterangan kerja. Kalau ada beberapa yang sulit minta buktinya, misal bukti internship yang harus minta ke Kemenkes, Hmm. apakah tetap dimasukkan ke CV atau bagaimana ya? Silakan Kak, mungkin salah satu dari Kak Rosita atau Kak Ira. Terima kasih. Rosita aja maju. Aku. Kalau untuk surat keterangan itu wajib sih karena di bagian paling akhirnya CV form itu ada tulisannya. Jadi kan di bagian paling akhir itu ada keterangan kan kita akan dapat poin berapa kalau misalnya pengalaman kerjanya tuh berhubungan banget sama programnya. Kalau nggak berhubungan tuh tetap dapat poin tapi lebih rendah gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada eh, documented, maksudnya nggak ada sertifikatnya gitu yang menyatakan kalau kita pernah bekerja di situ, itu poinnya nol gitu. Jadi dianggap nol. Jadi walaupun kita tulis, tapi nggak ada certified dokumennya, itu nggak dianggap jadinya gitu. Jadi tetap harus minta gitu. eh ini yang untuk bukti internship, aku kemarin juga susah minta minta ke Kemenkes, tapi pada akhirnya aku minta ke rumah sakit. Jadi bilang ke rumah sakit dan ke puskesmasnya kalau misalnya kalian butuh surat keterangan kerja, biasanya mereka mau ngasih sih. Nanti yang nanda tangannya si pembimbing internshipnya apa tuh namanya? Pembimbing internship gitu. Yang penting ada kop suratnya sama bahasa Inggris itu aja sih. Tapi nggak usah dari Kemenkes, susah banget. Iya, betul. Tapi diterima kok sama KI. Yay, thank you Kak Rosita Kak Ira. Semoga terjawab Kak Rahma. Selanjutnya Kak Hardianti Lestari. Halo Kak, saya Hardianti. Izin tanya ke Kak Rosita tentang surat pernyataan pernah bekerja yang ditandatangani oleh supervisor atau manajer. Satu, apakah ada format tertentunya? Dua, informasi apa saja yang harus tercantum di dalamnya? Apakah berapa lama kerja cukup dicantumkan? Tiga, apakah harus berstempel perusahaan? Terima kasih. Silakan Kak Rosita. Kalau untuk bukti pernyataan kerja itu harus ada kop surat perusahaannya, kemudian ada nama apa namanya employer-nya, jadi misalnya manajer gitu kan, manajernya siapa, kemudian posisinya apa, sama ada tanda tangannya gitu. Tapi kalau untuk berapa lamanya kerja, eh, oh iya durasi juga. Jadi durasi terus yang penting pakai kop perusahaannya sama yang ngasih yang tanda tangan itu posisinya siapa gitu tanda tangan gitu sih tapi mereka nggak yang minta rekomendasi surat rekomendasi itu mereka nggak nilai itu gitu yang penting ada buktinya gitu. Beda ya, soalnya kalau di jurusan saya tuh harus ada rekomendasi gitu. Itu Oh. yang penting. Oke, tapi beda jurusan. Jadi sekalian saya juga belajar ternyata kayak gitu ya kalau di medical. Oke, Kak Rosita, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Kak Ardianti Lestari ya, Kak. Selanjutnya dari Kak Amalia Syamila. Halo Kak Rosita dan Kak Ira, terima kasih banyak atas pemaparannya. Izin mau bertanya, apabila working experience saya as a product development in pharma industry and regulatory affair in cosmetic industry, tanpa research experience setelah lulus, apakah memungkinkan untuk mendaftar public health? Dan apabila nggak memungkinkan, apakah perlu mengumpulkan relevant research experience terlebih dahulu sebelum mendaftar? Terima kasih, Kak.
Silakan Kak Rosita atau Kak Ira. Kira lebih cocok kali ya. Nanti kamu tambahin juga ya, soalnya kan ini Oke. kan farma industri. Ah, Kalau menurut aku jangan sampai merasa kalau misalnya nggak ada relevant experience nggak jadi daftar, soalnya dia cuma satu dari berbagai macam poin yang akan dinilai di CVKI kan. Yang paling penting nomor satunya kan esai. Jadi relevant risk experience itu bisa di nggak adanya relevant risk experience itu bisa ditutupi dengan kamu kerja di pharma industri yang emang bener-bener kayak ini banget kan, maksudnya kayak itu kan profesional banget gitu, terus esainya bagus, segalanya yang lain-lainnya aman gitu. Jadi kalau menurut aku daftar aja, dan itu tidak wajib, relevant research experience itu tidak wajib untuk bisa keterima di public health kalau di KI setidaknya. Kalau misalnya ada bagus, tapi kalau misalnya enggak, itu enggak ada masalah. Jadi menurut aku daftar aja. Apalagi udah keren tuh di product development di pharma industry. Silahkan Rosita dilanjutkan. iya benar, setuju banget sih. Jadi kayak karena itu kan bukan persyaratan wajib gitu, karena itu cuman optional dan biasanya tuh ada poin maksimum untuk setiap bagian gitu loh. Misalnya work experience itu maksimumnya nilainya 40. Terus kalau misalnya research misalnya maksimum nilainya 30 gitu. Jadi ya kata Ira tadi benar sih. Jadi kalau misalnya nggak punya research experience mungkin nanti bisa ditutup sama nilai yang dari bagian lain gitu. Setuju. Tapi mungkin setiap jurusan itu beda-beda ya nilai maksimumnya di mana gitu. Kalau Betul. aku dulu maksimumnya itu antara di SI sama di work experience gitu. Aku juga sama kayaknya. Di SI paling besar sih Ya kalau ini. SI itu paling besar gitu. Makanya kenapa SI-nya harus benar-benar sih buatnya gitu. Oke, terima Aku, kasih Kak aku ada Rosita. sedikit lagi, boleh? Ya, silakan Sedikit. Kak Ira. Boleh. Em, aku kemarin daftar ke MPH itu bareng sama temen yang dia kerja di private juga. Terus dia tuh sebenarnya yang dianggap sebagai research, not necessarily dia harus kayak traditional research kayak yang aku lakuin, atau kayak yang tadi Mbak siapa tuh ya, seseorang Mbak Enrika lakuin gitu. Jadi kayak di research center dan segala macam. Kalau yang aku nggak tahu product development di pharma industry itu kayak gimana. Tapi kalau misalnya itu kayak ngerjain secara metodologi dan lain-lain, itu juga kalian bisa masukin itu sebagai research experience gitu. Terutama kalau misalnya kayak R&D gitu di private, mungkin itu bisa dimasukin. Not necessarily dia harus publish atau gimana, enggak. Menurut aku masukin aja. Oke, terima kasih Kak Ira, terima kasih Kak Rosita. Wah, sangat bermanfaat banget. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman yang tanya-tanya. Semoga menjawab ya Kak Amalia. Izinkan saya untuk go through chat dulu ya satu-satu. Jadi di sini ada Kak Viva, terima kasih sama-sama Kak. Semoga menjawab Kak Enrika. Kak Enrika negasin lagi. Oke Kak, jadi memang lebih ke prioritas kita mau kemananya ya. Thank you. Iya benar. Jadi dari jawaban Kak Rosita Kak Ira, tidak tidak bergantung pada QS ranks gitu ya. Itu benar-benar depend sama interest kalian, interest teman-teman sekalian, karena pengalaman saya juga, saya nyarinya berdasarkan jurusan yang relate sama modulnya, course-nya mereka apa aja sih gitu. Kalau misalnya relate sama apa yang saya suka, walaupun let's say kampusnya nggak bagus-bagus banget, saya sih kasarannya tidak terlalu memikirkan itu. Jadi karena suka course-nya ya udah ke situ gitu. Jadi it depends on your option and choice dan interest sih gitu. Oke, terima kasih Kak, terima kasih Kak Juliana, Kak Rahma, Kak Ardianti, Kak Amalia, Kak Juliana. Oh, ini Kak, ada dari Kak Viva, Kak Ira. Misal sempat boleh tolong sharing tentang dokumen yang perlu diupload lagi. Misal daftar untuk kedua kali, saya punya pengalaman mirip. Hehe, terima kasih. Oke, Ah, hmm, aku punya waktu berapa lama, Mbak? 1 menit. Oke, Dua jadi menit. sebenarnya semua nggak usah diupload lagi, kecuali satu, paspor udah kadaluarsa. Jadi paspor yang baru, kalau misalnya kemarin udah kadaluarsa. Yang kedua IELTS, kalau IELTS sudah kadaluarsa. Yang ketiga CV, dan yang keempat tambahan required documents buat CV kalau misalnya kamu nambah kerjanya gitu.
Jadi kemarin kan aku pindah dari rumah sakit ke research center gitu. Terus yang tahun 2021 aku cuma masukin rumah sakit doang, tapi yang 2021 aku tambahin si apa sih surat dari research center gitu. Tapi yang lain-lain yang sebelum-sebelumnya kayak surat dari internship kayak gitu-gitu nggak usah diupload lagi. Jadi CV terbaru sama dokumen yang tambahan yang kamu baru baru dapetin gitu. Gitu aja sih. Sama yang udah kadaluarsa. Sisanya nggak usah diupload lagi. Oke, thank you Kak. Semoga menjawab ya Kak Viva. Di sini Kak Ira pas cantumin IG Kak ZUXAIRA atau connect LinkedIn-nya ZHFATMA. Kak Rosita, kalau misalnya mau boleh silahkan. Karena terinspirasi dari Kak Ira, bisa juga teman-teman kalau misalnya mau tanya lebih lebih jelas, tapi bukan medical ya, mungkin lebih ke SI, bisa kontak aku juga di DM, aku cantumin di Insta di chatnya apa ya namanya IG ku ya sini deh. Lupa Mbak Yuni Lupa, lupa. nggak tahu. Oke, karena honestly apa yang dapat SI tahun ini itu lebih sedikit dari tahun lalu, jadi kami merasa wah harus harus mencari lebih banyak, bukan mencari lebih banyak, memotivasi atau mengajak lebih banyak supaya lebih banyak lagi yang ke Sweden. Oke, itu ya IG saya teman-teman. Jika berminat untuk tanya soal SI, please do contact me through IG. Oke, teman-teman, kalau memungkinkan boleh nggak kita screenshot lagi sekali? Jadi ini khusus yang